my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sania Firda dari program studi Tadis Bahasa Inggris. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Teosofi dengan membaca Kitab Minhajul Arifin karya Imam Al-Ghazali dari pasal ke-10 sampai pasal ke-18 yang akan membahas mengenai bab buang air besar, bersuci, keluar rumah, masuk masjid, membaca Al-Quran, ruku, sujud, tasyahud. Bab yang pertama dari bab yang akan saya jelaskan yaitu bab ke-10 dari Kitab Minhajul Arifin. Langsung saja. Babul Ashiru, bab yang ke-10. Babu Tabaruzi, bab buang hajat. Wa idza tabazzarta, dan apabila kamu buang hajat, liqadai wa tarika, liqadai wa tarika, untuk menunaikan keperluanmu, fa'tabir, maka ambillah pelajaran, fa inna rahmata, karena sesungguhnya kenyamanan, fi izalatin najasah, itu terdapat dalam menghilangkan najis. Wastanji, dan bersucilah atau beristinjalah. Wanakis ro sahimmatika, dan wanakis, tundukkanlah ro sahimmatika, kepala semangatmu. Waglik, dan tutuplah babal kibri, pintu kesombongan. Waftah, buka baban nadami, pintu penyesalan. Wajlis, duduklah ala bisa tinadamati, di atas tikar penyesalan. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah fi isari ammihi, untuk mengutamakan perintahnya. Wajtinaba binahihi, dan bersungguh-sungguhlah nahihi, mengutamakan nahihi, larangannya. Wasobri, dan bersabarlah ala hukmihi, atas hukum atau ketetapannya. Wagsil, dan basuhlah syirkaka batrikal ghadabi, kesyirikanmu dengan meninggalkan marah. Wasyahwati, dan syahwat. Wasta'milir rohbati, dan gunakanlah rasa harap. Warohbati, dan takut. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, madaha, itu memuji kauman, suatu kaum. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innahum kanu yusari'una fi khairat wa yud'unana raghaban wa rahba wa kanu lana khashi'in. Innahum, sesungguhnya, kanu, terbukti, yusari'una, mereka kaum dahulu, fil khairati, yusari'una, bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana, dan berdoa, roghaba, dengan penuh harap, wa rohba, dan takut, wa kanu, dan mereka terbukti, lana khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Pada bab ke-10 ini menjelaskan bahwa tata krama dan apa yang harus diperhatikan ketika kita sedang beristinja ataupun membuang hajat. Di sini kita dijelaskan, jika kita sedang buang air besar, hendaknya Anda merenungkan membuang najis itu merupakan sebuah kebahagiaan. Karena dengan kita membuang hajat, kotoran-kotoran dalam tubuh kita dan sebagainya bisa hilang. Dan tidak semua orang bisa merasakan
bisa merasakan buang hajat dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu meninggalkan tingginya cita-cita, menutup pintu takabur, membuka lebar-lebar pintu penyesalan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah Subhanahu wa taala, musonif, para penulis kitab ini menjelaskan bahwa ketika kita buang air besar, merendah dirilah ketika kita buang air besar seperti itu. Nah, setelah itu berusaha sekuat tenaga untuk mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Bersabar atas hukum-hukum dan mencuci keburukan dan meninggalkan marah. Kita di sini di musonif menceritakan bahwa kita ketika kita buang hajat, kita harus merasa diri kita penuh dengan penyesalan atau kekecewaan atas diri kita yang telah melakukan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bukan hanya di sini, Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 9, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kana lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera dalam mengerjakan amal kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Allah Subhanahu wa taala di sini mengamakan ayat-ayat yang memberi harapan serta merenungi ayat-ayat yang mengandung ancaman, dan Allah pun memuji kaum demikian. Sekian dari penjelasan bab ke-10 mengenai buang hajat. Ke-11 babul hadiya asyara, bab ke-11 babul thaharah, bab kesucian. Wa idza tatahharta, dan apabila kamu bersuci, fafakir, maka pikirkanlah fisofwatil ma'i, pada kejernihan air, warokotihi, dan kelembutannya, watathirihi, dan penyuciannya, watanzifihi, dan pembersihannya. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala, ja'alahu, menjadikan air itu mubarakan, penuh berkah. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, wa nazzalna, dan kami turunkan, minas samaa'i, dari langit, mubarakan, air yang diberkahi. Fastamilhu, maka gunakanlah air itu, fil a'dha'i, pada anggota tubuh, allati faradallah, yang Allah wajibkan, alaika, atasmu atau terhadapmu, tathhira, untuk disucikan, wal takun, dan hendaklah sofwatuka, kejernihanmu, ma'allahi, bersama Allah, kasfatil ma'i, seperti kejernihan air. Fausil, maka basuhlah, wajahatimu, wajah qalbika, wajahatimu, anin nadhari, dari memandang, ila ghairillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wausil, dan basuhlah, yadaka, tanganmu, minal imtidadil ila ghairiha, dari menjulur kepada selainnya. Wamsah, dan sapulah, ra'saka, kepalamu, anil iftikhari bi ghairihi, dari membanggakan diri selain dirinya. Waghsil, maka basuhlah, rijlaika, kakimu, anis sa'il bi ghairihi, dari berjalan menuju selainnya. Wahbadillahi, dan pujilah Allah, alal ma'alhamaka, atas apa yang dia ilhamkan kepadamu, minadinihi, dari agamanya. Pada bab ke-11 ini musonif menjelaskan bahwa musonif menjelaskan bahwa pasal-pasal atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita bersuci. Nah, di sini dijelaskan, jika Anda bersuci, lihatlah kejernihan, kelembutan
dan kemampuan air untuk menyucikan, membersihkan apa yang kita ingin sucikan atau anggota yang ingin kita sucikan, yang diharuskan dalam menyucikan diri. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surah Al-Qaf ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna minas samaa'i ma'an baraka, dan kami turunkan air dari langit penuh keberkahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman bahwa gunakanlah air itu untuk anggota tubuh seperti apa yang tadi saya jelaskan, yang diperintahkannya untuk disucikan, mensucikan diri karena Allah seolah-olah bahwa Allah itu merahmati air ini untuk menyucikan diri kita, bersihkan wajah hati dari pandangan selain Allah Subhanahu wa taala, dari dosa apa yang telah kita dapatkan dari pandangan yang telah Allah berikan kepada kita, yang seharusnya untuk dipergunakan untuk kebaikan. Basuhlah tangan dari hak orang lain dan usaplah kepala Anda dari bangga selain dirinya. Basuhlah hak orang lain dan usaplah kepada kepala selain bangga kepada dirinya. Menyucikan dan menanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita mengusap kepala, bahwa tiada seorang pun, tidak ada satu hal pun yang lebih mulia dan lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersihkan kedua kaki kita dari langkah selain menuju Allah Subhanahu wa taala, dari dosa kaki kita yang telah jalan atau mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Baik, itulah penjelasan dari bab ke-11 dari kitab Minhajul Arifin. Untuk selanjutnya yaitu bab ke-12 dari kitab Minhajul Arifin yang akan saya jelaskan mengenai babul khuruji, bab keluar rumah. Langsung saja, babul tsaniya asyara, bab yang ke-12, babul khuruji, bab keluar rumah. Fa idza kharajta, maka apabila engkau keluar min manzilika, dari rumahmu, ilal masjidika, menuju masjidmu, fa'lam, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, hukukon, memiliki hak-hak alaika, kepadamu atau atasmu, yalzamuka, yang wajib Anda ada tunaikan, wa madzalika, diantaranya as-sakinah, ketenangan, wal waqaru, dan kewibawaan, wal i'tibaru, dan serta mengambil pelajaran bil haqqillahi, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, birrihim wa fajirhim, baik yang soleh maupun yang durhaka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun, yang artinya watilkal amsalu, dan perumpamaan itu, nadribuha, kami buat, lin-nasi, untuk manusia, wa ma yaqiluha, dan tidak ada illal alimun, tidak ada memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Waghdud, tundukkanlah, bisoroka, kepandanganmu, anadharil ghaflati, dari pandangan yang lalai, dari hati yang ghaflah gitu. Wasyahwati, dan syahwat, wa afshi, dan sebarkanlah assalamu, salam, mubtadian, secara yang memulai, wa mujiban, ataupun yang menjawab, wa a'in, tolonglah, manistanaka, dari siapapun yang meminta bantuan, alal haqqi, dalam kebenaran, wa'mur, dan perintahkanlah, bil ma'rufi, yang ma'ruf, wanha, dan cegahlah, anil munkari, dari yang mungkar, ingkung tak, jika engkau termasuk, min ahlihi, dari orang yang pantas, wa arsyidi, dan tunjukilah, abdola,
orang yang tersesat. Dalam bab ini musonif menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dan hal yang harus ditanamkan ketika kita keluar dari rumah. Yaitu jika Anda keluar dari rumah menuju masjid, hendaklah kamu tahu bahwa dalam perjalanan itu terdapat hak-hak Allah yang wajib ditunaikan. Di antaranya ketenangan, keagungan, dan berpikir tentang makhluk-makhluknya, baik yang buruk maupun yang bagus. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, watil kal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan situlah perumpamaan-perumpamaan yang diberikan kepada manusia dan tidak akan memikirkannya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, tundukkanlah pandangan Anda dari tatapan kelalaian dan syahwat. Sebarkanlah salam, baik itu Anda yang mengucapkan salam ataupun Anda yang menjawab salam. Bantulah ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita keluar dari rumah, bantulah orang-orang yang meminta pertolongan ataupun tidak meminta pertolongan dari kebenaran. Sebarkanlah amar ma'ruf dan nahi munkar jika Anda mampu untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar tersebut. Nah, lalu berikanlah petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Begitulah penjelasan dari pasal ke-12 babul khuruji, keluar rumah. Untuk yang selanjutnya yaitu bab Ats-Tsani Asyara, bab yang ke-13. Langsung saja, bab Ats-Tsani Asyara, bab yang ke-13. Fa idza balagta, maka apabila engkau telah sampai babal masjidi, sampai pintu masjid, fa'lam, ketahuilah, annaka, sesungguhnya, qasada baina malikin, engkau menuju rumah seorang malikin azimi qadrahu, seorang raja yang agung kedudukannya, la yaqbalu, yang tidak menerima, ilal tahira, kecuali orang yang suci, wala yas'ad, dan tidak naik kepadanya, ilaihi, kepadanya, ilal khalisu, kecuali yang ikhlas. Fa idza alimallah, jika Allah melihat, min qalbika, dari hatimu, yang lil tijai al ilaihi, yang benar-benar berlindung kepadanya, adzinalak, maka dia akan memberimu izin, fatakuna, maka engkau akan menjadi anta, yang menjadi tanpa dirimu atau melebur ego. Wallahu, dan Allah, yarhamu, akan merahmati, abduhu, hambanya, wa yukrimu, dan memuliakan dhaifahu, tamunya, wa yu'ti, dan memberikan sa'ilahu, kepada pemintanya, wa yu'ti sa'ilahu, kepada pemintanya, wa yabaqul mu'ridun, dan tetap berbuat baik kepada orang yang berpaling darinya, anhu, kepadanya, fakaifa, maka bagaimana pula, bil muqdil ilaihi, orang yang datang menghadap kepadanya. Pada pasal bab ke-13 ini, musonif menjelaskan mengenai apa saja ataupun apa yang harus diperhatikan ketika kita keluar dari rumah. Musonif menjelaskan, jika Anda keluar dari rumah atau keluar dari masjid ini, hendaknya tahu bahwa dalam perjalanan itu masuk masjid, jika Anda telah sampai kepada pintu masjid, sadarlah bahwa Anda sedang memasuki pintu dari rumah zat yang memiliki atau raja yang paling agung, dan
pemilik paling agung dan kerajaan tersebut tidak akan menerima orang yang tidak memiliki hati yang suci kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka dari itu siapa saja atau renungkanlah jika Anda ingin memasuki masjid, merasa jika Anda belum, di sini harus merenungkan bahwa siapa Anda, dari mana buku Anda akan keluar. Dari mana buku Anda akan keluar, buku catatan nama Anda. Dan jika Anda sudah merasa siap dan mengabdi kepada Allah, maka masuklah. Anda akan diberi izin dan dijamin keselamatannya. Nah, apabila tidak, berhentilah, sebab sebenarnya jalan itu tertutup bagi Anda. Kemudian jika Allah mengetahui bahwa Anda benar-benar khusyuk, ingin hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu juga Anda bukan lagi Anda, sebab Allah telah menerima dan menerima tamu atau Anda dengan baik. Sekian dari penjelasan bab masuk masjid, bab ke-13 dari kitab Minhajul Arifin. Untuk yang selanjutnya yaitu bab ke-14, bab membuka sholat. Langsung saja, babur rabi' asyara, bab yang ke-14, bab iftitahis sholati, bab membuka sholat. Fa idza istaqbalta, maka apabila engkau membuka sholat, diwajihika kiblata, menghadapkan wajahmu ke arah kiblat, fastaqbil, maka hadapkanlah hatimu, biqalbikal haqq, kepada hatimu kepada yang hak, wala tanbasit, dan janganlah merasa tenang atau lega, falasta, dan janganlah merasa, karena engkau bukan termasuk min ahlil inbisati, dari golongan yang layak mendapat kelapangan itu. Wazkur, ingatlah, wukufaka, berdirimu di hadapannya, baina yadaihi, pada hari pertemuan besar, yaitu hari kiamat, yaumal arudil akbari, berdiri wakif, berdirilah ala qadamai, di atas kedua kaki, al khaufa, dengan rasa takut, warojai, dan harap, warfa, angkatlah qalbaka, hatimu, anin nadhara, dari memandang, ila dunya wal khalqi, kepada dunia dan makhluk, wa arsil, dan arahkanlah himataka ilaihi, tekadmu kepadanya, fa innahu, karena sesungguhnya, la yuruddul baqdiko, dia telah menolak hamba yang kabur, kemudian kembali, wala yukhayyibu, dan tidak mengecewakannya orang as-sa'ila, orang-orang yang memohon. Fa idza qulta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, karena sesungguhnya, la yahtaju, dia tidak membutuhkan, ilal khidmati kalahu, pengabdianmu kepadanya, wala, dan tidak pula, ila dzikri iyahi, ingatanmu kepadanya, lianna, karena sesungguhnya, al-hajjah, kebutuhanmu, al-hajjata min jibali tal-fuqara, tabiat-tabiat orang fakir itu, wadzalika, dan itu ciri-ciri makhluk, wal ghina, sedangkan kekayaan, min sifati, adalah sifat dari zatnya, wa innama, dan sesungguhnya, ghofa, menetapkan tugas,
ala abdihi wa dhaifa, hamba-hambanya, liyuqarribahum, agar mendekatkan mereka, biha, dengan itu, ila afwihi wa rahmatihi, atas ampunan dan rahmatnya, wa yubaidu, dan menjauhkan mereka, min sakhotihi, dari kemurkaan, wa uqbatihi, dan siksanya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa alzamahum kalimatut taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Artinya, wa alzamahum, dan dia mewajibkan kepada mereka, at-taqwa, kalimat taqwa, wa kanu, dan mereka lebih berhak, wa kanu ahaqqa, dan mereka lebih berhak, biha, kepadanya, wa ahlaha, dan layak untuk itu. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, yang maha agung itu juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walakinna, tetapi Allah, habbaba, menjadikan kalian cinta, ilaikumul iman, kepada iman, wa zainahu, dan menghiasinya, fi qulubikum, dalam hati kalian. Shadaqallahul azim. Washkurillahi, dan bersyukurlah kepada Allah, irja'alaka, karena dia tidak menjadikanmu ahlan, layak, liwukufi, untuk berdiri, baina yadaihi, di hadapannya, fa innahu, karena sesungguhnya, at-taqwa, dia zat orang yang ditakuti, wahlu magfirah, yaitu ahli dari memberikan ampunan, ahlu ayyataqihahu, dan layak untuk ditakuti, khulquhu, oleh makhluknya, wa fayaghfirah, dan dia mengampuni, liman taqwa, pada orang yang bertakwa. Pada bab 14 ini, musannif menceritakan bahwa musannif menceritakan, jika kita membuka sholat sholat dalam masjid, wajah kita menghadap ke kiblat dan hadapan hati kita kepada yang hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menoleh ke sana kemari, karena sejatinya itu sangat, bayangkan jika kita memasuki sebuah atau bertemu dengan orang yang sangat istimewa, yang agung, kita tidak boleh menoleh ke sana kemari, karena itu tidak sopan. Apalagi jika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa wukuf Anda itu seperti wukuf nanti ketika di hadapannya tuh hari kiamat. Wukuflah di atas dua kaki Anda dengan harap cemas, kosongkan hati Anda, dan kosongkan pandangan Anda, seolah-olah tidak ada sesuatu hal apapun yang akan kita lakukan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dia atau Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan penghambaan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala pun tidak membutuhkan kita sebagai makhluknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar tidak, sebagai makhluk, agar tidak melenceng dari apa yang harusnya kita lakukan untuk menuju atau menggapai ridhonya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 7,
Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zainahu fil qulubihim. Akan tetapi Allah menyukai iman bagimu dan Dia menjadikannya hiasan di dalam hatimu. Maka sempurnakanlah imanmu untuk supaya Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi kita sebagai makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada Quran surah Al-Mudaththir ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Orang yang takwa dan orang yang memperoleh pengampunan. Dengan demikian, orang itu akan dijaga akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni siapapun yang bertakwa kepadanya. Begitulah pembahasan dari bab ke 14, yaitu pembukaan dalam sholat. Baik, untuk bab selanjutnya yaitu bab ke-15 dari kitab Minhajul Arifin, yang akan saya bahas mengenai bab membaca Al-Quran saja. Babul khamisa asyara, bab yang ke-15, babul qiraati, bab membaca Al-Quran. Qala Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا فَرَغْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَإِذَا قَرَأْتَ, apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'in, maka mohonlah perlindungan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Innahu, karena sesungguhnya, laisa lahu, ia tidak mempunyai lahu kekuasaan, sultanun, kekuasaan, alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ala rabbihim, hanya kepada Tuhan mulah, yatawakkalun, mereka bertawakal. Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaannya, alal ladina, hanya kepada orang-orang, yatawallaunahu, yang menjadikannya sebagai wali, dan atas orang-orang yang mempersekutukannya, walladzi hum bihi musyrikun, dan atas orang-orang yang mempersekutukannya. Mempersekutukan di sini itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur, dan ingatlah, ahda alaihi, perjanjian Allah atas dirimu, alaika, terhadap dirimu, wa mitsaqahu, dan ikatan-ikatannya, wahyihi, dalam wahyu, dan wa tanzilihi, dan kitabnya, wangdur, dan lihatlah, kaifa, bagaimana, taqra'u, kamu membacanya, kalamahu, kalamnya, wa kitabuhu, dan kitabnya, faratil, maka bacalah dengan tartil, wa tadabbur, dan penuh perenungan, waqif, dan berhentilah, inda wa'dihi, berhentilah, waqif ala inda wa'dihi, dan renungilah wa'idihi, ayat-ayat janji dan ancamannya, wa amsalihi, perumpamaan-perumpamannya, wa mawa'idhihi, dan nasihat-nasihatnya, wa amri nahihi, dan perintah larangannya, wa muhkamihi, dan hukumnya, wa muhkamihi, serta ayat-ayat muhkam ataupun yang jelas, wa mutasyabihi, maupun yang mutasyabih, samar. Wa inni, sesungguhnya, lakhsya, aku khawatir, antakuna, bahwa pendirianmu terhadap batas-batasannya, iqamatuka, hududa ghaflatan, akan menjadi sebuah kelalaian atau penyia-nyiaan, min tadyi'ika, terhadap batas-batas itu, hududahu, Allah Subhanahu wa taala, batas-batas itu. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi hadithin, maka dengan perkataan apa lagi, atau setelah Al-Quran, ba'dahu yu'minuna, mereka akan beriman.
Nah, pada bab ini dijelaskan bahwa kan dimulai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah An-Nahl ayat 99, yang artinya jika engkau membaca Al-Quran maka mohonlah perlindungan darinya, darinya, yaitu godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Ingatlah, pada bab ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat atau makhluk Allah Subhanahu wa taala harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya setan ataupun makhluk-makhluk itu makhluk-makhluk selain makhluk-makhluk halus atau setan itu terkutuk, dan sesungguhnya setan itu tidak bisa berkutik atau tidak memiliki kekuatan daripada dari orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala, musannif menuliskan Quran surah An-Nahl ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallunahu. Kekuasaan setan itu hanya sebatas kepada orang-orang yang berpaling dirinya. Jadi, kita harus menjaga iman kita, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang tanzil, yang ada pada Al-Qur'an. Dan lihatlah bagaimana Anda membaca kalam tulisannya. Karena kita harus berhati-hati ketika membaca Al-Quran, karena sudah ada aturan yang mengatur bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya pernah mendengar, sini tidak ada ya, waratil Quran tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Dalam ilmu tajwid, tartil adalah menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran. Tartil di sini jelas secara makhrijul huruf, sifatul huruf, dan benar dalam tajwidnya. Di sini nah, bagaimana Anda menyikapi? Bagaimana pula Anda melihat ayat muhkam? Masih ada tadi. Bagaimana kita menyikapi ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat yang memiliki makna ganda? Karena sesungguhnya Allah mengkhawatirkan atas kelalaian dari makhluknya pada ketentuan-ketentuan yang di dalamnya, yaitu dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman pada Quran surah Al-A'raf ayat 185, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minuna. Maka perkataan yang manakah setelah Al-Quran ini yang kalian semua yakini? Begitulah pembahasan dan makna dari bab ke-15 ini, bab membaca Al-Quran ini. Sekian dari bab Qiraatul Quran kitab Minhajul Arifin. Untuk selanjutnya yaitu bab ke-16 dari kitab Minhajul Arifin yang akan membahas mengenai ruku. Langsung saja, bab sadisu asyara, bab yang ke-7, yang ke-16, bab ruku'i, bab ruku', warka'u ruku'a, ruku'lah dengan rukuknya, khasyi'a lillahi ta'ala, khasyi'a lillahi biqalbihi, seperti orang yang khusyuk kepada Allah dengan hatinya, khadi'an, tunduk, bijawarihi, dengan seluruh anggota tubuhnya, wastaufi, dan sempurnakanlah ruku'aka, rukukmu, wanhatta, dan rendahkanlah himmatika, ambisimu, fil qiyami bi amrihi, dan dalam menjalankan perintahnya. Fa innaka, karena sesungguhnya la taqdiru, engkau tidak mampu menunaikan ala adai fardhihi ila bi'aunihi, menunaikan kewajibannya kecuali dengan pertolongannya. Walatal bulughu, dan tidak akan sampai ke negeri keridoannya, darori
ridwanihi ilal birahmatihi, kecuali dengan rahmatnya. Wala tastati'u, dan tidak mampu menjauhi al-imtina'a, maksiatnya, kecuali min maksiyatihi, ya, dari maksiatnya, illa bi'ismatihi, kecuali di penjagaannya. Wala tanju, dan tidak selamat dari azabnya, min adabihi, dari azabnya, illa bi'afwahihi, dan dengan pengampunannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. La yadkhula, tidak ada seorang pun yang masuk al jannata, ke surga, ahadu, bi amalihi, karena amalnya. Qala, para sahabat pun bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, wala ana illa ayatagom madani lahi birahmatihi, tidak juga kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Pada bab pasal ke-16 ini, yaitu ruku, pembahasan ruku, musannif menjelaskan bahwa rukulah seperti orang yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruku di sini maksudnya dengan hati dan anggota tubuh yang benar-benar merendah ataupun berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengosongkan pikirannya dan hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Anda tidak akan mampu menunaikan ibadah fardu, kita tidak akan melakukan apapun, tidak bisa melakukan apapun kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mencapai keriduannya kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dan musannif juga menjelaskan bahwa kita tidak mampu menjauhi perbuatan maksiat kecuali dengan ismahnya atau penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah kita harus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi kita. Seperti sabdanya Rasulullah SAW, Rasulullah pun mengatakan demikian. Bagaimana lagi dengan kita yang tidak jauh dari kata sempurna, yang Rasulullah pun ya demikian. Begitulah penjelasan dari bab ruku, bab ke-16 dari kitab Minhajul Arifin. Baik, untuk bab selanjutnya yaitu bab ke-17 dari kitab Minhajul Arifin yang akan membahas mengenai sujud. Langsung saja, babus sabi'a asyara, bab yang ke-17, babus sujudi, bab sujud. Wasjud, sujudlah lillahi sujuda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud, abdin mutawadhi'in, seorang hamba yang rendah hati, alima annahu, yang menyadari bahwa annahu khuliqa min turabi ya ta'uhu jami'il khulqu, yang menyadari bahwa ia diciptakan dari tanah yang diinjak oleh seluruh makhluk, wa annahu, dan yang menyadari dan bahwa ia terbentuk, wa annahu rukuban min nutfati yastaqdiruha kullu ahadin, yang terbentuk dari setetes mani yang menjijikkan setiap orang. Fa idza fakkara, maka apabila ia merenungi asal usulnya, fi aslihi, asal usulnya, wa ta'ammala tarkiba, dan ia semakin bertawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, azada, dia berkata dalam hatinya, azadalillahi, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulu, dan dia berkata fi nafsihi, dalam hatinya, wayahka, celakalah kamu, lima rafa'ta, mengapa kamu mengangkat, ra'saka, kepalamu, min sujudika, dari sujudmu, di malam, mengapa kamu tidak tamut,
mati saja baina yadaihi, di hadapannya. Lima rafa'ta, dan sesungguh. Lima lam, dan mengapa, dan sungguh Allah Ta'ala menjadikan sujud sebagai sebab untuk mendekat kepadanya. Wa qad ja'alallahu, maka Allah Ta'ala berfirman, faqala Allah Ta'ala wasjud bismillahirrahmanirrahim wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatlah dirimu kepada Allah. Famanif taraba minha ba'uda min kulli syai'in siwahu, maka siapa saja yang mendekat kepadanya, wahfaz, ia akan wahfaz sifat sujudika, ia akan menjauh dari yang lainnya, hingga jagalah sifat sujudmu dan mengingat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya, minha khalaqnakum, dari tanah itulah kami menciptakan kamu, wa fiha, dan ke dalamnya kami nu'idukum, mengembalikan kamu, wa minha nukhrijukum, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu, taratan ukhra, pada kali yang lain. Wasta'in, dan merasa cukup, billahi an wairihi, bergantung kepadanya selain Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu, Allah tabaraka wa taala berfirman, la bismillahirrahmanirrahim, la attali'u ala qalbi 'abdin fa'lam minhu hubbal amali bi ta'ati illa tawallaitu taqwimahu wasiyatahu. Artinya, tidaklah aku melihat ke dalam hati seorang hamba lalu aku mengetahui dalam hatinya kecintaan terhadap amal ketaatan kepadaku, melainkan aku sendiri yang mengatur dan membimbingnya. Pada penjelasan kali ini, pada bab sujud ini, Allah Subhanahu wa taala, musannif menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala musannif menceritakan bahwa ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah sebagai sujud-sujud yang benar-benar tawadhu, yang benar-benar dirinya tuh merasa bahwa dirinya tuh terbuat dari tanah dan tidak ada apa-apanya. Yang seperti yang kita tahu bahwa tanah itu diinjak oleh semua makhluk di muka bumi. Di samping itu, di mata setiap orang, seorang hamba seharusnya menyadari bahwa asal usul dari manusia tersebut yaitu dari setetes air mani yang terlihat jijik oleh orang lain. Jadi jika kamu mau berpikir tentang asal usul dirimu, sadarlah bahwa manusia atau makhluk itu tidak ada apa-apanya. Jadi tawadhu'lah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepadaku. Nah, barang siapa yang merasa dekat dengannya dan jauh dari selain Allah Subhanahu wa taala, jagalah sifat-sifat sujud yang seperti tertera dalam ayat Quran surah At-Toha ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami jadikan kalian semua dan kepadanya kami akan kembalikan. Darinya kami keluarkan lagi. Dari tanah kami jadikan kalian semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia makhluk dari tanah yang seperti yang saya katakan tadi, oleh semua makhluk di muka bumi diinjak, dan kepadanya kami akan kembalikan. Kita makhluk hidup akan dikubur dan kembali lagi ke tanah, dan darinya kami akan dikeluarkan lagi. Keluarkan di sini yaitu dibangkitkan pada masanya. Nah, karena itulah mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan hadis, berhubungan dengan hal ini, sebab Nabi Muhammad SAW berfirman bahwa
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la attali'u ala qalbi 'abdin fa'ullima minha hubbal amali bi ta'ati la tuwallaitu taqwimuhu wasiyatuhu. Artinya aku tidak melihat hati seorang hamba kemudian aku lihat di dalamnya terdapat sebiji sawi amal untuk taat kepadaku, kecuali aku bantu meluruskan dan mengaturnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga orang-orang yang berusaha untuk bertawakal dan selalu ingin ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari hatinya ya. Seperti itu. Begitulah penjelasan dari kitab Minhajul Arifin bab sujud. Selanjutnya yaitu bab terakhir dari bab yang akan saya jelaskan dari kitab Minhajul Arifin, yaitu bab ke-18 mengenai tasyahud. Langsung saja, bab sabina asyara, bab yang ke-18, bab tasyahudi, bab tasyahud. Wa tasyahudu dan tasyahud sana'a wa syukru lahu adalah pujian dari atas syukur kepadanya. Wa ta'udzu limazidi fadlihi wa dawami karamatihi. Wa ta'ridu dan bentuk pengharapan, limazidi akan limpahkan kelanggengan, wa dawami karamatihi kemuliaannya. Fakhruj tinggalkanlah an dakwatihi pengakuan dirimu sendiri, fakullahu dan jadilah hamba abdan bi fi'liki sebagai pemilik diri, kama seperti anta sebagaimana anta abdullahu bi qaulika sebagaimana kau menjadi hamba dalam ucapanmu. Fa innahu khalaqaka karena dia menciptakanmu abadan sebagai hamba, au amaroka atau memerintahkanmu antakuna agar menjadi hamba, lahu abdan kama khalaqaka yang dia menciptakan kamu, kama khalaqaka seperti firman-Nya, wa makana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu rasulahu amran ay yakuna lakum mul khiyaratu min amrihim. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Fastakmil dan akan ada bagi mereka pilihan al-ubudiyati ridha bi hikmatihi. Dia kehendak untuk memilihnya. Wastakmil dan gunakanlah al-ibadati ibadah fi nuzula tahta amrihi dalam tunduk kepada perintahnya. Wassallallahu ala habibi dan bersalawatlah kepada kekasihnya untuk memujinya, basana alaihi karena sungguhnya sallallahu alaihi wasallam fa innahu karena sesungguhnya shola mahabbatahu bi mahabbatihi ketaatan kepada Nabi dan ketaatan kepada dirinya, wa ta'atihi bi ta'atihi dan ketaatan kepada Nabi dan ketaatan kepadanya, wa mutaba'atahu bi mutaba'atihi dan mengikuti Nabi dengan mengikutinya. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Dan firman-Nya waqala wa may bismillahirrahmanirrahim wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Waqala dan firman-Nya innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya Allah berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Wa amara rasulahu bil istighfari dan dia
dan dia merintahkan Rasulnya untuk beristighfar, memohon ampun untukmu. Faqala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, fa'lam, ketahuilah, annahu, karena sesungguhnya la ilaha illallah, tidak Tuhan selalu astaghfir, maka mohonlah ampunan, lidzambika, untuk dosamu, walil mukminin, bagi orang-orang mukmin, wal mukminati, dan perempuan, wa'maro, dan dia memerintahkanmu bisolati, untuk bersolawat, alaihi, kepadanya. Faqala, Rasul sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat bersolawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Wa'maro, demikianlah pada bab tasyahud ini dijelaskan bahwa tasyahud atau asana pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tambahan keutamaan dan kemurahannya. Lepaslah tuntutan dan jadilah ada seorang hamba yang amal nyatanya sebagaimana ikrar lisan Anda, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya sebagai hamba dan memerintahkannya Anda untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana pada surah Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum dil khairatu min amrihim. Al-Ahzab ayat 36. Dan tidak layak bagi laki-laki yang beriman dan juga wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan ketentuan bagi mereka pilihan lain mengenai urusan mereka. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 68 yang berbunyi, "Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khairat." Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan segala yang Dia kehendaki dan memilihnya, dan mereka sesungguhnya tidak punya hak untuk memilih sesuatu. Nah, laksanakanlah ubudiyah atau ibadah pengabdian, karena ibadah di sini merupakan salah satu bentuk pengabdian kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya dan emang dituntut dengan penuh kerelaan dan berdasarkan ketentuannya. Bukanlah ia dengan penuh ketundukan di bawah perintahnya, tetapi kita melakukannya ikhlas dan rela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk atau sebagai hambanya. Nah, kemudian ucapkanlah salam kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, setelah memujinya, karena ucapan salam kepadanya merupakan wasilah untuk meraih ridho atau kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'una yuhibbukumullah. Yang artinya, katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman bahwa jika kalian ingin menggapai ridhoku, maka cintailah Nabi Muhammad. Dan ya begitu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 80, barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Quran surah Al-Imran ayat 31 katakan. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, banyak sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang menunjukkan bahwa jika kamu ingin diridhoi oleh saya, maka cintailah Nabi Muhammad SAW. Ini juga bismillahirrahmanirrahim, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ini Quran surah Al-Fath ayat 10.
Nah, artinya sungguhnya orang-orang yang mengadakan perjanjian denganmu, mereka juga mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah pun memerintahkan Rasulnya untuk memintakan ampun sebagai firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surah Muhammad ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mintalah ampunan untuk dosamu dan dosa laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mintalah ampunan untuk dosamu, dosa laki-laki umatmu yang beriman, dan dosa wanita-wanita umatmu itu yang beriman. Saking Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoi Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat juga sama-sama mengirim salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat kepadanya serta sampaikanlah penuh salam kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala pun, malaikat pun yang terbuat dari an-nur, cahaya, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Begitulah kita, seharusnya manusia yang terbuat dari tanah, yang penuh dengan kelalaian, penuh dengan dosa, seharusnya lebih bersolawat, lebih menumbuhkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena ya begitulah. Selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada Quran surah Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu untukmu, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun bersabda, wa man shalla wahidatan sallallahu alaihi biha asyran wa ma'amaluhu bil fadl. Barang siapa yang mengucapkan salawat satu kali kepadaku, Allah mengucapkan 10 rahmat kepadanya, dan Allah akan memperlakukannya dengan keutamaannya, insyaallah. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idza qudiyatis sholati fa'antashiru fil ardh. Apabila usai melakukan sholat, maka bertebaranlah kalian semua di atas bumi. Dan Rasulullah SAW juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bila engkau telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka katakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh, dan kepada Tuhanmu lah kamu harus berharap. Quran surah Al-Insyirah ayat 7-8. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.